5 gaya hidup sederhana yang dapat memperkuat pondasi menuju kekayaan berkelanjutan. Mengelola pengeluaran dengan bijak, memprioritaskan investasi daripada konsumsi, menjaga pola hidup sehat, menjauhi utang konsumtif, dan fokus pada pengembangan diri. Ngomongin soal uang, rasanya percuma punya pemasukan besar kalau setiap harinya pengeluaran jalan tanpa kita tahu arahnya. Hidup jadi lebih tenang waktu kita benar-benar ngeh kemana uang pergi. Ternyata penghabis saldo itu bukan hal besar. Justru hal-hal kecil yang sering lewat begitu saja. Jajan minum dingin karena panas, ongkos ojek yang sebenarnya bisa jalan kaki, atau langganan yang sebenarnya udah nggak kita buka berbulan-bulan. Kalau dikumpulin, lumayan bikin dompet ngos-ngosan. Mulai nyatet pengeluaran itu langkah paling sederhana tapi efeknya gede. Banyak aplikasi yang bisa bantu, tinggal pilih mana yang enak dipakai. Begitu mulai dicatat satu-satu, kelihatan jelas mana yang wajar, mana yang sebenarnya cuma ikut mood. Dari situ, kita lebih gampang bikin batas pengeluaran tanpa merasa kayak sedang dihukum. Ngatur uang itu bukan tentang jadi orang pelit. Tujuannya lebih ke bikin hidup nggak ribet. Waktu kita tahu alurnya, kita jadi nggak gampang panik saat akhir bulan datang. Rasanya lebih lega karena kita bisa memutuskan sendiri mana yang perlu dibeli dan mana yang bisa dilewatkan. Uang yang tadinya cepat hilang begitu saja, pelan-pelan mulai kerasa lebih tahan lama. Semakin sering kita sadar sama alur keluar masuk uang, semakin enak juga bikin rencana untuk diri sendiri. Kita bisa nabung lebih tenang, bisa atur tujuan dalam jangka panjang, dan gak terus-terusan ngerasa dikejar kebutuhan mendadak. Perubahan kecil ini mungkin kelihatan simpel, tapi dampaknya lumayan bikin hidup lebih teratur. Dan yang paling penting, langkah kecil ini jadi pijakan buat hal-hal yang lebih besar nanti. Saat lihat barang baru, apalagi yang lagi hits, rasanya mudah banget kepincut. Tapi kalau dipikir lebih dalam, barang konsumsi itu cuma bikin seneng di awal. Habis itu nilainya turun, bahkan kadang nggak kepakai. Di sisi lain, ada hal yang diam-diam jauh lebih menguntungkan, investasi. Bukan cuma soal saham atau reksadana, tapi segala hal yang bikin nilai diri kita makin naik di masa depan. Investasi itu sebenarnya nggak harus ribet dan nggak harus nunggu mapan dulu. Mulai dari yang kecil sudah cukup. Misalnya sisihin sebagian penghasilan buat nabung rutin, atau coba instrumen yang risikonya ringan sebagai latihan. Yang penting kita punya kebiasaan menaruh uang di tempat yang bisa bertumbuh, bukan sekadar pindah ke barang yang cepat hilang nilainya. Selain itu, investasi paling kerasa manfaatnya justru yang bentuknya nggak kelihatan. Belajar skill baru, ikut kelas gratis, baca buku yang bisa nambah wawasan, atau nyoba hal-hal kecil yang bikin kita semakin kompeten. Cara seperti ini bikin kita punya peluang lebih besar buat dapetin penghasilan yang lebih baik, atau malah buka pintu ke kesempatan baru yang sebelumnya nggak kepikiran. Pelan-pelan, kebiasaan ini bikin pola pikir berubah. Kita jadi lebih mikir panjang sebelum beli sesuatu. Pertanyaannya bukan lagi, keren nggak nih barangnya? Tapi, bernilai nggak buat hidup beberapa tahun ke depan? Dan waktu pertanyaan itu muncul, pilihan kita otomatis jadi lebih bijak. Dengan memprioritaskan investasi dibanding konsumsi, kita lagi membangun pondasi yang bikin keuangan makin kuat. Uang yang keluar punya arah jelas, dan apa yang kita dapat balik malah lebih besar. Gaya hidup ini terlihat sederhana, tapi efeknya bisa luar biasa kalau dijalanin secara konsisten. Kadang kita terlalu fokus ngejar target finansial sampai lupa sama hal paling dasar, tubuh dan pikiran. Padahal dua hal ini yang jadi mesin utama buat menjalani hari, kerja, mikir, dan ambil keputusan. Kalau badan sering drop atau kepala sumpek terus, otomatis produktivitas ikut turun, dan peluang buat berkembang jadi makin kecil. Gaya hidup sehat bukan soal makan mahal atau olahraga yang terlihat keren. Intinya lebih ke gimana cara kita ngejaga stamina biar tetap waras dan bertenaga. Hal sederhana kayak tidur cukup, jalan kaki sebentar sebelum mulai aktivitas, minum air lebih banyak, atau makan lebih teratur itu sudah punya efek besar banget. Nggak perlu alat canggih atau langganan tempat fitness yang mahal. Kalau kondisi badan lebih fit, biasanya pikiran juga lebih jernih. Keputusan yang kita ambil jadi lebih tenang, nggak gegabah, dan nggak terlalu dipengaruhi emosi. Ini penting banget apalagi urusan finansial sering bikin kita cepat stres kalau kondisi mental lagi rapuh. Istirahat yang cukup, nyempetin waktu buat hobi ringan, atau sekadar duduk menikmati udara segar bisa bantu ngurangin tekanan di kepala. Selain fisik dan mental,
Cara kita mengatur ritme hidup juga berpengaruh. Terlalu memaksakan diri kerja tanpa jeda justru bikin performa makin turun. Sebaliknya, memberi waktu buat diri sendiri malah bikin energi lebih stabil. Saat badan sehat dan pikiran lebih rileks, tujuan finansial jadi lebih mudah dikejar karena kita punya tenaga dan fokus yang cukup. Dengan pola hidup sehat yang sederhana tapi konsisten, perjalanan menuju kondisi keuangan yang kuat terasa lebih lancar dan menyenangkan. Kita nggak cuma bangun kekayaan, tapi juga jaga kualitas hidup supaya tetap seimbang. Utang yang tujuannya cuma buat memenuhi gaya hidup sering terlihat sepele di awal, tapi efeknya bisa nyeret langkah kita jauh ke belakang. Rasanya memang menyenangkan punya barang baru atau bisa tampil lebih catch. Tapi kalau semua itu dibayar dengan cicilan yang makin numpuk, hidup jadi terasa penuh tekanan. Bunga berjalan terus, tagihan datang rutin, dan ruang gerak keuangan makin sempit. Hidup sesuai kemampuan bukan berarti hidup serba menahan diri. Intinya lebih ke menjaga ritme supaya pengeluaran nggak lari lebih cepat dari pemasukan. Ketika dorongan buat belanja muncul, ada baiknya nanya diri sendiri dulu. Ini kebutuhan atau cuma pengen sesaat? Pertanyaan sederhana itu sering banget bikin kita lebih sadar sebelum menekan tombol beli. Kalau sudah terlanjur punya utang konsumtif, langkah paling bijak adalah menyelesaikannya satu persatu. Fokus ke cicilan yang bunganya paling besar dulu, atau pilih yang paling memberatkan dompet. Begitu satu selesai, terasa lega, dan biasanya semangat buat ngurangin utang lainnya ikut naik. Gerakan kecil seperti ini bisa bikin perkembangan finansial terasa jauh lebih ringan. Menahan diri dari utang konsumtif bukan berarti menghindari segala jenis pinjaman. Ada utang yang sifatnya produktif dan memberi manfaat jangka panjang. Tapi di luar itu, utang yang tujuan utamanya cuma buat gaya, atau ikut tren lebih banyak bikin hidup berantakan dibanding memberi manfaat. Dengan menjauhi utang konsumtif, kita ngasih ruang lebih besar buat tabungan, investasi, dan rencana masa depan. Penghasilan yang masuk nggak habis buat bayar bunga, dan kita bisa mengatur hidup tanpa tekanan tagihan yang selalu datang. Ini langkah penting buat membangun stabilitas finansial yang lebih kokoh. Saat ngomongin cara membangun kondisi finansial yang kuat, pikiran sering langsung lompat ke soal uang, aset, atau investasi. Padahal ada satu hal yang nilainya jauh lebih besar dari semua itu, kemampuan diri kita sendiri. Semakin banyak skill yang kita kuasai, semakin luas juga peluang yang terbuka. Bisa jadi kesempatan kerja baru, bisa juga tambahan pemasukan, atau bahkan jalan menuju usaha yang nggak pernah kebayang sebelumnya. Belajar hal baru itu nggak harus mahal. Sekarang apapun bisa dicari lewat internet. Mulai dari kelas gratis, video belajar, sampai materi yang bisa dibaca kapan saja. Kita bisa pilih topik yang relevan dengan pekerjaan, atau coba hal baru yang bikin kita lebih fleksibel. Misalnya belajar komunikasi yang lebih enak, sedikit dasar manajemen waktu, atau skill teknis yang sering dipakai di dunia kerja. Semua itu pelan-pelan bikin kita punya nilai lebih. Waktu kita terus mengupgrade kemampuan, cara mikir kita ikut berubah. Kita jadi lebih pede, lebih siap menghadapi perubahan, dan lebih mudah mengambil keputusan penting tanpa ragu. Dalam urusan finansial, ini ngaruh banget. Dengan skill yang berkembang, potensi penghasilan ikut naik dan peluang buat masuk ke dunia yang lebih besar jadi lebih terbuka. Selain bikin kita lebih kompeten, proses belajar juga bikin hidup lebih hidup. Ada rasa puas ketika berhasil ngerti hal baru, atau menyelesaikan tantangan kecil. Dan secara nggak langsung, itu bikin mental lebih kuat. Pikiran terasa lebih segar, dan kita punya motivasi tambahan buat maju. Fokus pada pengembangan diri adalah cara jangka panjang yang hasilnya mungkin nggak langsung terlihat, tapi efeknya dalam banget. Kita sedang menanam sesuatu yang nantinya terus tumbuh dan ngasih manfaat besar untuk masa depan. Dengan skill yang makin matang, perjalanan finansial jadi lebih ringan, lebih stabil, dan lebih penuh peluang.